Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang sholat tetapi celaka dan orang-orang yang lalai dalam sholatnya seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5? Apakah orang-orang Islam tetapi menentang ajaran Al-Quran dan Sunnah seperti orang-orang yang mendemo, orang-orang yang ngaji, memfitnah orang Islam yang bukan dari golongannya, ulama-ulama yang menjelek-jelekan ulama lain dan sebagainya, termasuk seperti yang dimaksud pada ayat tersebut, Ustaz? Kalau ulama, ini saya jawab dari belakang ya. Kalau ulama kok menjelek-jelekan ulama, itu bukan ulama. Ya tak? Itu sejelek-jelek manusia. Itu manusia yang paling jelek. Yang mengatakan gitu siapa? Rasulullah. Akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya. Ngakunya Islam, identitasnya Islam, perilakunya jauh dari tuntunan Islam. Quran tinggal tulisan-tulisannya saja, tinggal suara-suaranya saja. Ya, tapi jauh diketahui, dikaji, diamalkan isinya. Quran menjadi kebanggaan. Jadi tinggal suara-suaranya saja, atau untuk musabakoh, atau tulisan dihias-hias, ya, ditulis di rumah-rumah hiasan tulisan Al-Quran itu. Masjid-masjidnya rame, tapi tidak nurut aturan, tidak nurut aturan sunnah Nabi. Masjidnya rame, ya, tenggo ngaji Quran malah ora oleh, tapi untuk yang lain-lain boleh. Masjid ini nggo remi barang eneng ora ta? Orang main remi di masjid ada enggak? Sekak di masjid ada enggak? Tahu ngerti wong sekak nang masjid diusir. Nek wong ngaji nang masjid diusir ngerti enggak? Ngalami orang mau ngerti. Ngalami. Maka masajiduhum amiratun wa huwa kharabun minal huda. Jauh. Rame tapi jauh dari tuntunan. Ulama'uhum syarrum man tahta adamis sama. Ulama-ulamanya sejelek-jelek manusia. Ya, seperti di dalam kolong langit yang gelap, di bawah kolong langit. Padahal ulama itu warasatul Ambiya, pewaris para nabi. Nabi mewariskan dua perkara, Quran dan Sunnah. Ini ulamanya ya, malah membenci Quran dan Sunnah. Maka bukan ulama. Maka dikatakan Nabi, ulamanya sejelek-jelek manusia. Dari ulama tadi keluar fitnah. Maka ditanyakan tadi, ulama memfitnah. Nah, ulama yang difitnah tadi balik fitnah juga pada yang memfitnah tadi. Jadi antar ulama saling fitnah memfitnah. Lah itu kalau ulama kok fitnah memfitnah sudah bukan jejernya sebagai ulama lagi dan menjadi manusia yang paling jelek. Paling jelek. Karena ulama itu warathul anbiya, pewaris para nabi, masa fitnah memfitnah. Wong fitnah itu dikatakan Quran itu al-fitnatu asyaddu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl. Lebih dahsyat, lebih besar bahayanya daripada pembunuhan fitnah itu. Nah ini ulama kok memfitnah ulama lain, maka itu mesti bukan ulama. Itu manusia yang paling jelek gitu. Kata Nabi begitu. Ya. Maka jangan kamu sebut ulama kalau suka memfitnah. Coba dibaca surat Al-Ma'un tadi. Surat Al-Ma'un, nomor surat 107, ayat 4 sampai selesai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya
orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ada notnya di situ. Yang dimaksud dengan riya ialah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Ya, itu riya. Maka dikatakan Nabi, riya itu termasuk perbuatan syirik. Syirkul asghar, syirik kecil, syirik. Maka celaka orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim tahun. Orang yang lalai akan sholatnya. Ya. Lalai, bukan lali loh ya. Kalau lali kita dikutnya sholat duhur, lali orang sholat duhur, ngati asar lagi. Itu bukan termasuk fawailul. Lalai akan sholatnya itu artinya dia tampaknya itu orang Islam, mengerjakan sholat. Tapi sholatnya itu tidak berfungsi dalam kehidupan. Masa orang sholat kok bohong? Masa orang sholat kok korupsi? Masa orang sholat kok zina? Maka orang sholat kok ngapusi? Nah itu lalai pada sholatnya. Maka orang sholat kok jadi pedagang atau jualan kok mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Itu tidak pantas bagi orang sholat. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Yang dinamakan sholat itu ya, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka orang sholat mestinya terjauh dari perbuatan fahsya dan mungkar. Lah kalau ada sholat, orang sholat kok fahsya dan mungkar selalu dikerjakan. Nah, itu yang lalai kan. Walaupun sholat celaka dia. Ya. Kamu orang sholat kok masih suka mabuk itu gimana? Kamu orang sholat kok malah suka judi. Malah nek arep judi sholatnya ndungane dawa ben menang judine. Nah itu kamu sholat apa gitu? Nah itu namanya kamu lalai sholatnya. Maka yang dikatakan kecuali orang sholat, innal insana khuliqa halu'an, idza masahu syarru jazu'an, wa idza masahu khairu manu'an, illal musallin alladzina hum an sholatihim daimun. Manusia itu punya sifat sukanya keluh kesah. Nah, apabila diberi suatu mendapat suatu kesulitan dikit saja, dia keluh kesah. Tapi apabila diberi suatu kenikmatan, dia kikir, bakhil, cetil, medit. Ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim daim. Ya orang yang selalu sholat. Orang yang selalu sholat itu bukan berarti orang kok roh-roh kok sholat ya. Salah tahu apa terusan. Orang yang selalu sholat itu maksudnya sholat itu selalu dibawa dalam kehidupannya. Maka orang sholat tidak boleh keluh kesah. Orang sholat tidak akan lihat kamu orang sholat kok cetil, bakhil, enggak. Ya. Nah, orang sholat tidak akan cetil, tidak akan bakhil. Maka Allah ketika mengajak kamu membelanjakan hartamu di jalan Allah, wa minkum mayyabkhul, sebagian kamu ada yang bakhil. Orang yang bakhil itu bukan orang sholat, kata Nabi, kata Allah itu orang munafik. Karena ciri munafik itu antara lain diterangkan, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Jadi orang bakhil, orang munafik itu cirinya suka mengajak kepada kemungkaran, mencegah dari yang ma'ruf, dan menggenggamkan kedua tangannya. Menggenggam kedua tangan itu maksudnya bakhil, melepaskan tangan untuk menginfak zakat, tidak mau, digenggamkan. Tangannya itu genggam, digambarkan oleh Allah itu seperti menggenggam tangan, tidak pernah mau mengulurkan tangannya, itu orang bakhil. Maka bakhil itu bukan orang Islam, bakhil itu orang munafik. Maka orang yang yang celaka itu orang sholat tapi lalai terhadap sholatnya. Wong sholat kok cetil, wong sholat kok bakhil ya. Orang sholat kok suka bohong. Nah, orang sholat kok kemana-mana keluh kesah, tidak pernah bersyukur. Nah itu maka itu orang yang celaka, sholat tapi celaka. Karena fasad dan mungkar, jangan. Padahal Nabi mengatakan,
Ada orang bertanya, ya Rasulullah, apa kami sudah sholat 5 waktu itu masih ada dosa-dosa yang ada pada diri kami? Nabi mengatakan membandingkan, bagaimana coba kamu bayangkan. Kalau ada kamu punya rumah, di depanmu ada air sungai yang selalu mengalir, tidak pernah mati airnya. Kamu mandi 5 kali di situ. Masih adakah kokot bolotnya? Tahu kokot bolot? Nah, kalau orang mandi 5 kali sehari semalam kok iji enek kokot bolot itu, berarti kowe mau radus nyemplung tok terus munggah. Nyemplung munggah, tidak mandi. Kalau mandi kan membersihkan kokot bolot digosoki gitu loh. Enggak, nyemplung malah medok kowe nyemplung munggah radus ya. Nah, maka itulah maksudnya kalau orang sholat 5 waktu sehari semalam harusnya tercegah dari perbuatan dosa. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, berarti bersih. Maka dikatakan Nabi sholat itu kuncinya surga. Miftahul jannah, karena orang sholat itu tidak punya dosa. Boleh dikatakan tidak punya dosa. Dosanya itu dicegah semua. Nah, nah kalau kamu sholat masih, dulu ada pertanyaan kan, sholatnya tertib, tapi maksiatnya juga tertib. Nah, itu namanya tidak sholat. Celaka, orang sholat semacam itu celaka. Itu yang dimaksud ayat itu. Terus kalau ada orang apa tadi menghalangi apa? Pengajian, ya, Quran dikaji. Kalau menurut Quran, orang yang suka menghalang-halangi orang mengaji Al-Quran, memahami Quran, itu orang munafik. Coba dibaca surat An-Nisa 61 itu. Surat An-Nisa nomor surat. Menurut Quran, bukan menurut saya ya. Terus? Ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ya, mendekati kamu itu kamu siapa? Kamu yang mengajak orang untuk mentaati hukum Allah dan hukum Rasulullah tadi. Ya. Hukum-hukum Allah ada di dalam Quran. Rasulullah ada di dalam hadis. Maka kalau ada orang menghalangi untuk mempelajari Quran dan sunnah Rasulullah, kata Allah itu orang munafik. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu akan melihat orang munafik menghalang-halangi kamu sekuat tenaga. Artinya dengan berbagai cara. Berbagai macam supaya orang tidak mendekati kamu, diajak kembali pada Quran dan sunnah tadi. Kalau ada orang memanggil, mengajak kembali pada Quran dan sunnah, yang muncul orang munafik, menghalanginya dengan sekuat tenaga. Jangan sampai mendekati kamu. Nanti kalau mendekati kamu, mempelajari Quran dan sunnah, nanti akan ya, mengikuti Quran dan sunnah itu. Maka jangan sampai tahu Quran dan sunnah. Nah itu orang munafik, kata Allah itu orang munafik. Kita tidak menuduh siapa saja. Ya, tidak. Siapa saja termasuk kita. Kalau kita suka menghalang-halangi, memfitnah, mencegah orang-orang yang mempelajari Quran dan sunnah, lah itu orang munafik. Padahal Nabi itu mengatakan, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka orang belajar, mengajar Quran, ngaji Quran, belajar dan mengajar itu kan terjadi ya. Mengaji itu belajar dan mengajar kan. Yang mengaji itu dulu tidak tahu jadi mengerti. Tidak tahu jadi tahu, nah itu namanya mengaji. Nah, maca Quran ya diarani ngaji, dulu tidak bisa membaca Quran, sekarang bisa membaca, itu juga mengkaji. Nah, artinya mempelajari, membaca. Sekarang sudah bisa membaca tapi tidak bisa memahami, sekarang belajar berusaha memahami, itu juga mengkaji. Nah, siapa menghalang-halangi itu? Kata Allah itu orang munafik.
Kalau dia mengaku dirinya Islam, padahal menghalang-halangi, itu orang munafik. Karena orang munafik itu orang yang bajunya Islam tapi dalamnya kafir. Jadi orang kafir yang dibungkus dengan keimanan, itu orang munafik. Maka dikatakan oleh Allah, ketemu orang iman, iman. Ketemu orang kafir, kafir, gitu loh. Katakan oleh Allah, ada sebagian kamu mengatakan iman pada Allah dan Rasulnya, padahal dia bukan orang yang beriman. Kalau dia iman pada Allah dan Rasulullah, iman pada Allah dan hari akhir, mestinya kalau orang mempelajari ayat-ayat Allah, mestinya senang. Tapi nggak suka, berarti bukan orang iman dia itu. Kalau mendemo orang ngaji, saya menganggap mereka tidak mendemo kok. Dia mempopulerkan adanya pengajian. Jadi tidak mendemo, sadari dia dengan cara begitu tuh biar masuk TV, masuk koran, oh ngerti, oh di sana ada pengajian. Sehingga orang yang tadinya tidak ngerti jadi ngerti, maka terus kepengen datang ikut ngaji gitu loh. Jadi dia mendemo itu bukan kok membenci supaya tidak ngaji, enggak, supaya terkenal pengajian itu. Maka alhamdulillah di mana-mana yang katanya tadi di demo, itu peserta pengajiannya makin banyak. Jadi makin banyak yang tadinya tidak ngerti jadi ngerti. Oh baik kalau naik pengajian tuh ikut gitu loh. Selain mendengarkan radio, melihat TV, wah pengajian MTA di sana dikenalkan lewat TV, SCTV, lewat TV apa kemarin tuh yang lihat itu. Nah, disiarkan SCTV dengan apa? TV One. Ladak dari tahunya di sana ada MTA kan lewat TV tuh. Nah terus saudara mencari, terus ngaji nih kono. Orang akan mengerti kok, ya tuh. Loh, kok ngaji kok dioyak-oyak. Sing salah kuwi sing wajib apa sing oyak-oyak. Lah itu nanti akan ngerti sendiri. Jadi kita tidak merasa pesimis, kecil hati, enggak, di demo biar aja deh. Wong demo itu hakikatnya memproklamasikan kita, keberadaan kita kok. Ya. Sing ratane di demo kan kadang-kadang enggak ngerti. Bareng di demo mau orang ngerti, dadi ngerti. Oh, di sana ternyata ada MTA. Itu loh yang kemarin disiarkan TV. Disiarkan TV. Oh, ada toh. Saya tuh dengar radio MTA sudah lama, tapi kok enggak ngerti pengajian MTA itu ada di mana. Oh, ternyata di sana. Lah, sesuk malah mororono. Maka alhamdulillah, terima kasih. Kamu demo itu menyemarakkan keberadaan MTA di mana-mana. Ya. Apalagi, jadi tidak usah kecil hati. Ya, begitu aja masalah kecil. Masalah kecil. Memang penyebar kebenaran itu enggak ada yang mulus. Kamu tahu siapa Muhammad? Muhammad bin Abdullah itu siapa? Ya anaknya Abdullah. Ketika jadi Muhammad anaknya Abdullah, terkenal dia orang jujur. Orang yang dicintai oleh kaumnya. Tidak pernah bohong. Padahal tidak pernah bohong, akhirnya dia disebut Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Setelah Muhammad bin Abdullah tadi diangkat oleh Allah menjadi Rasulullah, utusan Allah, menyebarkan Quran karena beliau menerima Quran, disebarkan. Lah setelah menyebarkan Quran, rubah, kalau dulu disebut Al-Amin, sekarang disebut Al-Majnun. Orang gila. Dulu orang dapat dipercaya, telah menyebarkan Quran. Oh, sekarang Muhammad gila gitu loh. Gila. Karena apa? Nyebarkan Quran. Nah, itu dah. Karena Quran yang disebarkan itu berbeda dengan kebiasaan di masyarakat yang disebari Quran itu. Maka mesti menentang. Padahal Rasulullah Muhammad itu insan kamil, manusia sempurna, tidak punya dosa. Maka tepat kalau dia mengatakan Al-Amin, memang orang dapat dipercaya. Tapi setelah menyebarkan Quran, harusnya kan pantas ini orang jujur, tidak pernah bohong, maka diangkat jadi utusan Allah, pantas, harusnya kan gitu. Lah kok malah bareng nyebarkan Quran, wah Qurannya
ajarannya beda karo kebiasaan kita. Ya, yang kebiasaan kita beda, maka ini dianggap wah saiki Muhammad edan kita. Nah, sudah. Tapi apa yang terjadi? Terus makin dikenal. Orang ingin tahu. Sampai ada utusan datang ke Mekah. Dipesan oleh Pak kampungnya, kalau nanti kamu masuk Mekah, supaya ditutup telingamu. Telinganya ditutup semua. Jangan sampai kamu mendengar. Sebab di sana ada orang namanya Muhammad. Kalau berbicara, suaranya itu siapa yang mendengar mesti kepencut gitu loh. Jadi seperti kena sihir gitu. Seperti kena sihir. Maka dia betul ditutup. Tapi di suatu saat dilihat, ini orang kok aneh gitu. Aneh. Perbuatannya dengan yang lain-lain kok beda sendiri. Akhirnya ngetutke. Muhammad tadi ditutke kemana orang. Akhirnya sampai di rumah. Di rumah tanya, kenapa kamu begini-begini? Tanya, ya saya dipesan oleh kepala jadi dari kampung saya, kalau saya masuk Mekah ini supaya menutup telinga supaya tidak mendengar. Katanya di sini ada orang yang bicara namanya Muhammad, kalau bicara itu ya bisa mempunyai daya pikat. Nah, terus tanya, Anda saya lihat kok lain dengan yang lain-lain. Kenalan lah dia. Ya, beliau mengatakan, ya saya lah Muhammad. Saya utusan Allah. Rasulullah. Nah, betul, mulai dibuka telinganya, didengarkan suaranya. Akhirnya dia masuk Islam karena melihat perilaku. Maka dakwah itu tidak hanya mendengar suara, lebih terlagi itu dakwah itu dengan perilaku. Maka kita jangan yang pandai menyuarakan Islam itu baik, tetapi perilakunya harus baik seperti Islam yang disuarakan. Nah sekarang ini susah. Islam itu baik, Islam itu damai, Islam itu jujur. Ya. Tapi melihat kebaikan Islam itu di mana sulit buktinya sekarang. Katanya itu Islam itu jujur, lah sing korupsi ya wong Islam kabeh. Ya dah? Katanya baik, damai, lah sing tawuran itu ya malah wong Islam kabeh. Malah kono Allah Akbar, tawur. Amin. Baiknya di mana? Nah, kata, maka Islam itu tinggal namanya. Punya Islam, katanya itu baik, tapi lihat baiknya Islam itu sulit melihat praktek orang Islam yang menggambarkan baiknya Islam. Nah, katanya Islam itu dilarang fitnah memfitnah, lah itu malah sebar fitnah juga dari kalangan orang Islam. Malah kadang-kadang di mimbar masjid itu kalau giliran khutbah itu nutuk liyane, nyerang liyane. Nanti gilirannya ganti serang ganti ya. Nah itu jadi apa itu? Nah itu sudah saatnya. Ya dah? Fitnah memfitnah tadi sudah. Ukhuwah Islam katanya seperti satu tubuh, haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Tapi kenyataannya sering terjadi perkelahian sama muslim. Saling menghina, mengejek, merendahkan saudaranya sama muslim katanya haram. Nah itu susah lah melihat buktinya baiknya Islam itu. Maka Muhammad Abduh pernah mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu semua baik, sebetulnya baik. Tetapi kebaikan Islam itu ditutup oleh perilaku orang Islam. Karena perilaku orang Islam yang jelek tadi, orang yang tidak mengerti seolah-olah Islam itu seperti perilakunya orang itu. Padahal yang jelek itu orangnya, bukan Islamnya.